Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anora Angelika dengan NIM 1822210074. Di sini saya akan menjelaskan serta menjawab tugas UAS yang telah diberikan oleh Pak Suki. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan semua soal-soal tersebut dan juga telah menjawabnya dan telah menaruh jawabannya dalam sebuah Word. Kemudian saya juga dalam menjawabnya melakukan diskusi bersama dengan ChatGPT dan melakukan programming menggunakan VS Code. Yang pertama, saya akan meng-share bagaimana cara saya dalam melakukan diskusi dengan ChatGPT. Nah, di sini eh, saya telah melakukan diskusi dengan ChatGPT. Dan untuk soal yang pertama, yaitu kita disuruh membuat 3 gelombang yang harus ada angka kelahiran ayah, ibu, dan juga saya. Misalnya gelombang tersebut yaitu Y sama dengan A sin Y dalam kurung omega T plus KX, di mana Y1 merupakan gelombang dari ayah, Y2 merupakan gelombang dari ibu, dan Y3 merupakan gelombang dari saya. Nah, setelah saya masukkan pertanyaannya, kemudian ChatGPT-nya sudah memberikan kode Python-nya. Nah, ini merupakan kode Python yang telah diberikan oleh ChatGPT. Kemudian kode ini nanti akan disalin dan akan saya masukkan ke dalam VS Code dan saya akan rubah data kelahirannya menyesuaikan dengan data kelahiran ayah, ibu, dan juga saya. Nah, untuk nomor 2 sendiri, kita disuruh mencari superposisi dari ketiga gelombang tersebut. Nah, kemudian Pak ChatGPT sendiri sudah memberikan kode Python-nya. Nah, ini merupakan kode Python dari superposisi 3 gelombang. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, dalam kode tersebut, sebelumnya saya mengalami eh, error. Kemudian saya menyuruh ChatGPT untuk memperbaiki agar muncul 3 gelombang dan juga gelombang superposisinya. Nah, ini merupakan kode Python yang telah diperbaiki, yang kemudian saya gunakan untuk menjawab mengenai superposisi dari gelombang. Nah, kemudian soal nomor 3, kita mencari FFT dengan membuat program FFT tanpa library dari Python. Harus menggunakan standar dasar Python, menggunakan formula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Nah, di sini sendiri ChatGPT sudah memberikan kode Python FFT-nya. Nah, ini merupakan kodenya. Nah, di mana signalnya kita menggunakan pangkat 2. Ini merupakan contoh dari inputannya. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai algoritmanya. Dan juga ini contoh dari outputnya. Kemudian soal yang nomor 4, kita mencari FFT dengan kita mencari FFT dari kurva superposisi. Nah, hasil superposisi yang ada di nomor 2, kita FFT-kan, dan dapat kita mencarinya menggunakan petunjuk dari YouTube Komputasi Indonesia.
Nah, dari ChatGPT telah memberikan kode Python-nya. Nah, ini merupakan kode Python untuk mencari FFT dari soal nomor 2. Nah, kode ini yang akan digunakan untuk menjawab soal nomor 4. Nah, dalam kode tersebut saya mengalami error yang dimana dalam soal ini dalam codingannya tidak memasukkan NaMPI. Nah, kemudian saya perbaiki dan berdiskusi dengan ChatGPT, kemudian telah diperbaiki dengan menambahkan import NaMPI as NP. Kemudian kode tersebut dapat berjalan dan menghasilkan output yang diinginkan. Nah, ini kodenya. Kemudian untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5, kita memunculkan A1, F1, A3, dan juga F3, di mana A1, A3 merupakan amplitudo, dan F1, F3 merupakan frekuensi. Kemudian kode Python-nya akan menampilkan amplitudo dan juga frekuensi, di mana ini merupakan kode yang telah diberikan oleh ChatGPT. Nah, kode ini nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 5. Nah, eh, mungkin itu saja saya berdiskusi dengan ChatGPT, dan apabila saya mengalami kendala atau error, saya selalu menanyakan kepada ChatGPT dan juga memperbaikinya. Kemudian saya akan mendemonstrasikan eh, kode-kode tersebut di VS Code. Kita stop share. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah menyalin semua kode yang diberikan oleh ChatGPT dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri, saya telah mengubah data kelahirannya menyesuaikan dengan kelahiran ayah, ibu, dan juga saya. Nah, mungkin nanti hasil outputnya tidak akan eh, terekam dalam eh, saya melakukan share screen di bagian VS Code karena eh, dia berbeda berbeda tempat seperti itu. Jadi mungkin nanti hasil grafiknya tidak akan terlihat di rekotan yang ada di programming VS Code ini, dan hanya akan menjalankan yang terlihat hanya akan terminalnya saja, dan untuk grafiknya nanti akan saya perlihatkan di bagian hasil yang sudah saya jadikan satu dalam Word. Nah, kita coba merunning apakah program ini error atau tidak. Ini soal nomor 1, kita coba running. Nah, di sini dalam problemnya itu tidak ada, berarti tidak ada masalah dalam codingannya. Nah, di sini sudah
terbaca di terminalnya, dan untuk grafiknya di sini muncul, tetapi mungkin di dalam rekotan ini nanti tidak akan terekam. Jadinya nanti hasil dari grafiknya ini akan saya perlihatkan di bagian akhir. Nah, kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri sama, nanti yang muncul merupakan sebuah grafik. Nah, di sini kita mencari superposisi yang nantinya akan terdapat empat buah gelombang, di mana satunya merupakan gelombang dari superposisi. Nah, ini kodenya berhasil. Nah, dalam ini sudah muncul grafiknya, dan nanti akan saya salin ke Word. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Kita hapus dulu terminalnya. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, ini merupakan soal nomor 3, kita mencari FFT. Nah, di sini ini merupakan codingannya, dan ini merupakan contoh dari sinyal inputnya. Kemudian kita running. Nah, ini terdapat hasil dari FFT-nya. Ini merupakan hasil output dari soal nomor 3. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini untuk soal nomor 4, kita mencari FFT dari gelombang superposisi. Ini nanti akan berbentuk grafik juga, dan grafiknya mungkin akan saya perlihatkan di bagian akhir. Dan saya akan menunjukkan bahwa codingan ini tidak error, dan berarti hasil outputnya tersebut benar-benar muncul. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita mencari nilai A1, F1, A3, dan juga F3, di mana itu merupakan amplitudo dan juga frekuensi. Nah, kita coba run. Nah, ini telah muncul hasil dari gelombang ayah A1, yaitu A1 sama dengan 78, F1 sama dengan 0,333 Hz. Dan gelombang ibu A2 sama dengan 76, dengan F2 sama dengan 0,1111 Hz. Dan juga gelombang saya sendiri A3 yaitu 3, F3-nya yaitu 0,2 Hz. Nah, kita sudah mendemonstrasikan coding dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Kemudian kemudian saya akan memperlihatkan hasil dari semuanya yang telah saya jadikan satu ke dalam sebuah Word. Nah, ini merupakan uh,
semua yang sudah saya jadikan satu ke dalam sebuah Word dengan file tugas UAS. Nah, di sini untuk soal nomor satu, kita membuat 3 fungsi gelombang dari kelahiran ayah, ibu, dan juga saya. Nah, kita masukkan inputnya yang dari ChatGPT tadi. Kemudian, nah, ini dia untuk gelombangnya. Nah, di sini untuk outputnya yang saya dapat dari VS Code, di mana gelombang warna biru itu merupakan gelombang dari ayah, bahwa yang berwarna oranye merupakan gelombang dari ibu, dan yang berwarna hijau merupakan gelombang dari saya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita mencari superposisi. Nah, di sini kita masukkan inputnya kita salin. Nah, kemudian ini hasil dari outputnya. Di sini yang berwarna hitam ini merupakan gelombang superposisi. Nah, ini merupakan grafik yang telah dihasilkan oleh codingannya. Kemudian untuk yang nomor 3 sendiri, kita membuat program FFT. Nah, di sini kita salin inputnya. Nah, kemudian untuk hasil outputnya, seperti yang kita seperti yang telah saya demonstrasikan tadi, ini merupakan eh, hasil dari FFT. Kita pernah. Kemudian soal nomor 4, kita mencari FFT dari kurva superposisi. Nah, kita salin inputnya di sini. Kemudian, nah ini merupakan grafik yang muncul dari codingan tersebut. Untuk yang gelombang yang pertama yang ada di atas merupakan gelombang individu dan superposisi berdasarkan amplitudo dan juga waktu. Nah, untuk yang bawah yang garis yang berwarna merah, itu merupakan spektrum frekuensi atau FFT dari gelombang yang ada di atasnya. Nah, kemudian untuk nomor 5, kita disuruh memunculkan A1, F1, A3, F3. Nah, kita telah kita salin code-nya. Nah, ini merupakan hasil dari output-nya yang sama seperti yang telah saya demonstrasikan tadi. Dan juga kita mendapatkan fungsi gelombang yang sama seperti nomor 4. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS Fisika Komputasi 2, dan juga apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.